Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat siang, Bu Yani. Selamat siang, Pak Ubun. Oke, kabarnya baik ya? Baik, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita bincang-bincang saja sebentar. Iya, Pak. Kira-kira apa sih tujuan pertemuan kita hari ini? Tujuannya, eee, saya ingin, mengungkapkan sesuatu, Pak, yang selama ini terjadi di kelas yang saya, kelola ya, di kelas yang saya ajar gitu ya. Saya mengalami, kejadian di mana si anak-anak yang, eee, saya ajarkan itu kurang interaktif, Pak. Interaktif itu seperti apa? Jadi si anaknya monoton, hanya diam saja gitu Oh, ketika pembelajaran gitu, tidak ada, apa, hal-hal yang dilakukan ketika pembelajaran itu monoton gitu, cuma mendengarkan aktif saja mendengarkan, tidak aktif, cuma mendengarkan saja gitu. apa output yang diinginkan dari diskusi kita hari ini? Output-nya tentunya ingin merubah, kondisi kelasnya menjadi lebih interaktif, Pak. Pembelajarannya menjadi lebih interaktif juga. Jadi kita sepakat bahwa Ibu ingin mendapatkan ide solusi untuk masalah kita hari ini ya. Iya, Pak. Oke. Kenapa ini semua penting? Menurut saya sangat penting, Pak, karena, untuk melakukan proses, belajar mengajar itu dibutuhkan kolaborasi antara guru dan, murid ya, Pak, ya. Jadi guru, sebetulnya harus bukan menjadi centered di sini ya, bukan menjadi yang difokuskan gitu, yang difokuskan itu harus anak gitu, anak yang harus lebih aktif gitu ya. Jadi memang ini sangat penting sekali sih merubah kondisi kelas gitu agar menjadi lebih interaktif pembelajarannya, seperti itu. Baik. Apa ukurannya bahwa Ibu berhasil melakukan ini? Ukurannya mungkin, eee, dilihat dari, kondisi saat pembelajaran gitu, anak menjadi lebih aktif untuk mengemukakan pendapat, untuk berekspresi, mengungkapkan apa yang dirasakan, merespon apa yang, ditanyakan gitu, Pak. Baik. Dari skala 1 sampai 10 nih Bu, 1 itu jelek sekali, 10 bagus sekali. Kondisi Ibu saat ini di angka berapa? Kondisi saya saat ini masih di angka 5, Pak. Kelima Ibu. Iya, masih di angka 5. Kenapa? Kenapa? Karena, saya merasa belum berhasil, Pak, merubah, kondisi saat pembelajaran di kelas saya gitu. Karena dari mulai awal, tahun pelajaran sampai saat ini masih seperti itu, kondisi anaknya belum bisa interaktif gitu, Pak. Oke. Ibu maunya idealnya di angka berapa? Kalau idealnya sih angka 10, tapi saya tidak mau tidak mau berharap begitu besar ya, ada kenaikan sedikit saja itu sudah, bersyukur gitu, mungkin yang standar ke angka 8 sajalah. Oke, angka 8 Ibu. Iya, Pada angka ideal itu, situasi dan kondisinya seperti apa Ibu? situasi dan kondisinya si anak, sudah merasa nyaman, melakukan proses pembelajaran di kelas, kemudian dari rasa nyaman tersebut, rasa ingin, berinteraksinya juga ada ya. Jadi, mmm, anak itu mau berkreasi, mengemukakan pendapat gitu, interaktif bersama teman-teman yang lainnya juga. Baik. Nyaman itu seperti apa Ibu? Nyamannya itu, saya kan mengajarnya di taman kanak-kanak ya, Pak, ya. Nyamannya anak-anak itu terlihat dari kemauan belajarnya gitu ya.
ketika si anak sudah merasa nyaman, pasti anak tersebut akan mengikuti aturan yang ada gitu, Pak. Ketika saat kegiatan berdoa, pasti mengikuti kegiatan berdoa. Ketika saat kegiatan mengerjakan misalkan menulis atau menggambar atau yang lainnya, pasti mau mengerjakan karena si anak tersebut sudah merasa nyaman gitu, Pak. Baik. Agar angkanya menjadi 8 tadi, apa yang kurang? Mungkin pemanfaatan media pembelajaran yang masih kurang saya lakukan gitu. Saya harus lebih kreatif lagi dalam menggunakan media pembelajaran saat mengajar, Pak. Baik. Apa saja faktor-faktor yang membuat situasi ideal terjadi? Tentunya ada faktor dari internal ya, dari diri sendiri dulu Pak, kemauan saya untuk dapat merubah pola mengajar saya gitu ya, untuk menjadi seorang guru yang lebih kreatif dan inovatif, kemudian faktor eksternalnya juga dari lingkungan ya, contohnya dari keadaan sarana prasarana sekolah juga dapat membantu gitu, terwujudnya suasana yang ideal gitu. Kemudian, dari rekan-rekan sejawat yang dapat mendukung juga, saling berkolaborasi bagaimana seharusnya mengajar di kelas agar, proses pembelajaran tidak monoton, seperti itu, Pak. Baik. Nah, sekarang coba urutkan dari yang paling penting, satu apa, dua apa, sampai seterusnya. Yang paling penting itu menurut saya yang pertama itu, mengenai, mmm, kolaborasi, Pak, itu yang paling penting. Apalagi? Kemudian setelah kolaborasi juga sarana prasarana, Oke, ada lagi? dan yang terakhir, motivasi, gitu. Oke, masih ada. Sudah, Pak. Oke. Nah, coba setiap faktor beri bobot persen. Totalnya jadi 100%, Bu. Iya, kalau saya kasih, persen urutannya yang pertama mohon maaf, Pak, aduh, harusnya motivasi dulu di dalam diri Oh, gitu ya. Nah, itu yang paling utama motivasi gitu ya, Pak, ya. siap. Saya kasih tingkat persenannya itu paling tinggi, kasih, 40% Pak, menurut saya. Karena itu sangat urgent, Pak. Harus ada dari dalam diri dulu, baru kemudian kolaborasi dengan teman, itu saya kasih 30%, kemudian sarana prasarana juga dapat mendukung, saya kasih 30% juga, Pak. Jadi Baik. 100% lah Nah, totalnya. oke. Nah, sesuai bobot tadi, mana yang Ibu mau beresin? Selesaikan duluan. Yang ingin saya selesaikan terlebih dahulu mengenai, media pembelajarannya, Pak. Media pembelajaran. Iya, kalau, Nah, motivasi kan itu mah, intrinsik ya, Pak, itu memang kita yang harus mengelola gitu ya, itu kita bisa kelola itu sendiri gitu. Kalau yang, eee, utamanya paling medianya menurut saya yang harus, segera diselesaikan gitu. nah, untuk fokus diskusi kita hari ini apa berarti? Bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran gitu, Pak, agar lebih Baik. kreatif lagi gitu. Medianya, Ibu. Iya iya. Oke. Pernah tidak Ibu mengalami kondisi yang mirip tapi ada solusinya di masa lalu? Mmm. Pernah juga sih mengalami hal ini gitu ya, dulu waktu entah tahun berapa ya, angkatan angkatan berapa gitu, kondisi kelas ketika mengajar, tidak monoton tapi malah
ribut, Pak. Tidak bisa diatur itu mah ya, kebalikannya gitu, terlalu aktif, terlalu interaktif gitu, tidak bisa diatur dan kemudian, bisa berhasil dikondisikan dengan menggunakan, eee, metode pembelajaran juga ya, metode pembelajaran yang lebih mengedepankan kebutuhan anak gitu, Pak. Seperti itu sih, Pak. Kebutuhan anak seperti apa? Iya, jadi, kita mencoba untuk, bagaimana sih, mengajar itu harusnya seperti apa sih, kita sesuaikan dengan kebutuhan anak, karena setiap anak itu kan punya minat bakatnya masing-masing ya, Pak, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan, setiap anak itu berkembang sesuai apa yang kita harapkan gitu, Pak. Jadi kita harus, memaklumi, apabila terdapat perbedaan-perbedaan minat dalam, proses, belajar mereka gitu. Jadi kita, bisa memfasilitasinya, Pak, dengan memberikan, fasilitas, yang berbeda juga terhadap mereka gitu. Baik. Apa kesimpulan yang Ibu bisa ambil dari pengalaman itu sehingga solusinya berhasil membuat masalahnya selesai? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kejadian tersebut, ternyata, mmm, kalau kita sudah, menemukan, kata kuncinya gitu, menemukan, eee poin-poin terpenting dari peserta didik kita gitu ya, eee, kita bisa, mengelola gitu. Kita kita juga bisa mengelola, proses pembelajarannya seperti apa yang harus dilakukan gitu. Jadi yang terpenting itu kita harus tahu dulu kebutuhannya seperti apa gitu. Baik. Sudahkah Ibu googling, ceritakan apa yang Anda dapat? Sudah, Pak. Googling tentunya menjadi hal yang sudah tidak asing ya bagi, orang-orang di zaman milenial saat ini Ya, gitu. Banyak sekali yang dapat diambil dari hasil googling, contohnya seperti kita, tidak selalu harus mempunyai media-media pembelajaran yang, kekinian, tapi kita juga dapat memanfaatkan media-media pembelajaran yang ada dari aset-aset lingkungan yang ada juga, Pak. Itu sih yang saya dapatkan dari googling yang saya lakukan. oke. Sudahkah Ibu mencari informasi di YouTube, Instagram, TikTok, atau komunitas Facebook, grup WA Oh, mungkin? tentunya selalu, Pak, kalau itu saya, selalu update. Media sosial sudah, tidak asing lagi ya, itu juga suatu, hal yang bisa kita ambil ya, hal-hal baiknya gitu. Di sana banyak contoh-contoh gitu, bagaimana cara melakukan, proses belajar mengajar agar menjadi lebih interaktif. Saya dapat, mengambil hal-hal baiknya gitu ya. Contohnya kalau yang dilihat, kemarin-kemarin sih banyak, kayak pembelajaran tidak harus dilakukan di kelas, Pak, gitu. Jadi agar si anak tidak monoton, lebih dapat berekspresi gitu, bisa juga dilakukan di luar kelas gitu, di lingkungan sekitar sekolah. Baik. Ada teman kolega Ibu yang jago di bidang ini? Siapa namanya? Ceritakan apa yang diambil dari beliau-beliau ini. Iya, ada satu teman saya, beliau mengajar di kelas, yang satunya ya, Pak, ya, beliau selalu bisa mengambil, fokus dari anak-anak gitu, Pak. Jadi beliau, terlihat, selalu bisa mengkondisikan kelas gitu ya, dan yang dapat diambil dari beliau itu, beliau selalu menyisipkan, ice breaking ketika ketika keadaan kelas sudah tidak kondusif gitu, masukkanlah ice breaking gitu. Itu sih yang, baik dari beliau yang dapat saya ambil gitu. Baik. Ibu pernah ikut pelatihan terkait masalah ini? Apa saja ilmu yang relevan yang bisa Mhm. dipakai?
Pernah Pak, kemarin entah di bulan apa ya saya lupa, tahun tahun kemarin, mengenai workshop, penggunaan otak kanan untuk meningkatkan kreativitas anak gitu, Pak. Jadi di sana kita mempelajari bagaimana sih caranya memanfaatkan, otak kanan kita gitu ya, otak kanan anak khususnya gitu ya, menggali gitu bagaimana cara penggunaannya untuk memanfaatkan agar, proses belajarnya tidak, membosankan gitu ya. Jadi kita, dapat menyisipkan permainan-permainan gitu, ice breaking di dalam proses pembelajaran. Di sana saya, mempelajari hal tersebut sih, Pak. Oke. Ada buku tentang ini? Apa saja yang mau Anda pakai ilmunya? Kalau buku, bentukan buku mah tidak ada, Pak. Tidak Paling ada saya ya. baca-baca dari internet saja. Oke. Ada atasan, mentor, tokoh selebriti atau teman yang bisa buat konsultasi apa pengalaman beliau yang bagus menurut kita. Oke, teman kayaknya, Pak, tapi dari beda kecamatan, Pak. Beliau sangat, ahli dalam bidang ini, selalu melakukan praktik-praktik baik, kemudian, beliau juga selalu update gitu praktik-praktik baiknya di media sosial dan saya bisa, mempelajari gitu praktik-praktik baik yang beliau lakukan. Oke. Bisa beri contoh praktik baiknya? Praktik baiknya seperti, beliau pernah melaksanakan, pembelajaran dengan, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian, saya lihat berhasil ya, karena terlihat di sana prosesnya, anaknya interaktif, terus, anak yang menjadi senter di sana bukan guru juga, gitu. Jadi itu bagus sekali sih, Pak, praktiknya. Baik. Berdasarkan pembicaraan di atas, apa ide-ide baru Ibu? Ide-ide baru bagi saya, melihat dari pengalaman-pengalaman yang telah saya alami gitu ya, jadi saya harus, bisa, eee, menjadi seorang guru yang lebih, inovatif lagi, Pak, yang dapat memanfaatkan aset-aset yang ada untuk, dijadikan sebagai media pembelajaran, terus, memperbaharui selalu, referensi-referensi gitu yang, mengikuti perkembangan zaman, Pak. Saya juga harus, dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain agar bisa, berdiskusi bagaimana seharusnya melakukan pembelajaran yang baik gitu. Oke, apalagi? Saya rasa cukup, Pak. Oke. Iya, Sekarang coba buat urutan mana iya, yang duluan akan Ibu kerjakan. Satu iya, apa, dua apa, dan seterusnya. iya. Yang paling utama yang akan saya lakukan yaitu pemanfaatan aset-aset yang ada, Pak, untuk, membuat media pembelajaran. Baik. Boleh dijelaskan lebih detail tentang itu? Nah, baik Pak, karena lingkungan sekolahnya berada di lingkungan pertanian nih Pak ya, jadi nanti saya akan memanfaatkan, lingkungan pertanian ini untuk dijadikan sebagai, media pembelajaran gitu Pak ya. Eee, Misalkan ada, eee pesawahan ya, Pak. Di sana kan, kita bisa melihat proses bagaimana, menanam padi, terus, bagaimana cara memanennya dan lain sebagainya. Nanti kita, melakukan outing class bersama anak-anak gitu, Pak. Dilakukan, outing class, kemudian, pembelajarannya dilakukan secara interaktif gitu. Selain dari lingkungan sekolah juga saya melakukan kunjungan-kunjungan, Pak, misalkan ke pabrik-pabrik yang ada di sekitar sekolah, Pak. Eee, di saya kan ada pabrik batu bata tuh, Pak. Nah, nanti bisa ya si anak, bisa, melakukan kunjungan
Jadi anaknya bisa belajar langsung dari pabriknya itu. Oke, kapan mau mulai pekerjaan? Hari, Ah, tanggal, jam mungkin. oke, untuk lebih tepatnya sih setelah eh, sesi coaching kita ini, Pak. Nanti saya akan mencoba untuk merencanakan bagaimana rencananya, kemudian setelah rencananya ada, saya juga akan mencoba untuk berkolaborasi dengan ibu kepala tentunya ya Pak, ibu kepala sekolah dan juga rekan guru yang lain. Oke, apa saja yang harus disiapkan, Bu? Tentunya yang harus disiapkan ya em, rencana-rencananya harus disusun terlebih dahulu, Pak. Baik. Seperti apa Ibu akan meluncurkan rencana program ini? Ya, nanti rencananya saya akan mengajak Ibu Kepala untuk mengadakan sebuah pertemuan ya Pak yang dilaksanakan di sekolah dengan guru terlebih dahulu ya. Nanti saya akan mencoba mengungkapkan apa yang ingin saya rencanakan itu di sana gitu seperti apa. Nanti silahkan setiap guru yang lain boleh mengemukakan pendapatnya. Mungkin ada rencana-rencana lain yang lebih baik atau misalkan yang dapat membantu rencana saya dapat terlaksana dengan baik. Oke. Apa kunci suksesnya, Bu? Kunci kesuksesannya kolaborasi. Oke. Apa saja ukurannya? Ukuran dan indikator bahwa tujuan dari rencana ini telah sukses tercapai. Oke. Tujuannya indikatornya gitu kalau menurut saya sih perubahan dari proses belajar mengajar si anak, Pak. Kondisinya sudah berubah, sudah menjadi interaktif, itu sudah menjadi sebuah indikator yang baik bagi saya. Oke. Apa yang saya bisa bantu, Ibu? Ya, eh, kalau misalkan ditanya seperti itu, saya akan banyak meminta bantuan kepada Bapak nih, Pak. Iya, nanti Bapak boleh deh memberikan ide-ide Bapak bagaimana cara memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah gitu, Pak. Kemudian bagaimana juga nanti Bapak bisa memberikan tips and trick untuk dapat membuat murid menjadi lebih aktif lagi gitu, Pak. Oke, siap, Ibu. Nah, sekarang seperti apa komitmen Ibu terkait rencana di atas tadi? Ya, komitmennya tentunya segera harus dilaksanakan, Pak, tidak menunda-nunda, ya. Dari mana saya bisa tahu Ibu bahwa Ibu ternyata benar akan mengerjakan semua rencana tersebut? Ya, nanti Bapak bisa lihat dokumentasi-dokumentasi saya ya. Nanti biasanya memang pihak sekolah suka mengupdate, Pak, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu. Nanti silahkan Bapak bisa update dari sana kegiatannya seperti apa, terus apakah proses pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai rencana atau belum. Silahkan nanti Bapak bisa update dari sana. Baik. Bila nanti Ibu telah menjalankan, melakukan semua rencana di atas, maka nilainya dari angka 1 sampai 10, Bu, akan jadi berapa? Awalnya kan 5 ya, Pak ya. Ya, Tujuan saya ingin menjadi 8. Sepertinya 8, Pak. Kalau saya sudah melaksanakan semuanya pasti bisa tercapai angka ideal 8 itu. oke. Bagaimana tingkat motivasi Ibu sekarang? Oh, motivasinya sangat tinggi, Pak. Tentunya dengan hasil diskusi kita kali ini menggali lagi motivasi saya untuk bisa terus menjadi seorang guru yang terus belajar, menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, Pak. Oke. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya
tenang, Pak, jadi saya punya gambaran untuk ke depannya apa yang harus saya lakukan itu. Baik. Apa kesimpulan Ibu dari diskusi kita hari ini? Baik, kesimpulan saya, dari hasil diskusi tadi, jadi saya itu, harus dapat, merubah kondisi proses belajar mengajar yang ada di kelas tentunya, dengan rencana-rencana yang sudah saya lakukan yang mau saya lakukan ya, Pak, ya, seperti halnya tadi, menggunakan aset yang ada, kemudian, juga berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu, Pak. Itu sih Baik. kesimpulannya, iya. Ada lagi? Sudah, Pak. Oke. Apa yang Ibu mau ucapkan ke saya sekarang? Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih, Bapak sudah, banyak sekali membantu saya untuk dapat menemukan solusi harus seperti apa agar permasalahan saya dapat terselesaikan. Terima kasih, Pak. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan atensinya hari ini bersama saya. Mudah-mudahan kegiatan kita mendapatkan solusi sesuai harapan Ibu ya. Iya iya Terima iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.